Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tafsir Maudhu' Biddirayah. Insyaallah hari ini akan menjelaskan surat Muhammad nomor 47 ayat yang keempat. Judul teks ayat 4 dari surat Muhammad ini, Allah mencerca kepada para pejuang perang saat itu untuk hanya mengumpulkan tawanan. Tapi kalau dilihat oleh kita teks dari konteks ini, karena kita harus menjelaskan kejadian-kejadian yang ada, maka judul adalah bebaskan para tahanan. Ada bahasa beda tawanan dengan tahanan. Kalau tawanan itu bahasa Arabnya kan saroya. Tawanan karena terjadi perang. Kalau tahanan itu proses untuk ditetapkan hukum, baik dia pasal yang bisa memberatkan mati atau seumur hidup. Dan perbedaan yang kedua, kalau tawanan itu ke dalam perang untuk melawan eksternal musuh kita. Kalau tahanan untuk memberi kerasa aman masyarakat supaya tidak terjadi pidana dan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat, sehingga orang itu perlu ditahan. Tetapi dari substansi kemanusiaan itu sama. Rasulullah SAW bersama sahabat disuruh perang di ayat ini. Sikap perang boleh menawan musuh. Setelah ditawan, maka dianjurkan oleh ayat ini untuk dibebaskan. Kalau kita lihat sejarahnya, pembebasan tawanan itulah yang dipilih oleh Rasulullah dengan para kaum mujahidin. Setelah terjadi perang Badar, sebab di saat itu memang umat Islam masih lemah dan sedikit, nah sehingga dibolehkan mengambil tebusan dari tawanan. Tapi jumlahnya tidak banyak. Hanya 70 orang tawanan. Berbeda ketika perang dengan kabilah Bani Mustalik, itu ada 6.000 tawanan. Dan semuanya dibebaskan oleh Rasulullah tanpa ada imbalan. Kenapa? Sebab menawan orang atau menahan orang itu adalah mengekang hak asasi manusia, tidak diberikan bebas hidup. Dan atau bisa dijual belikan, atau ya bisa dijadikan istri. Itu semua adalah dilakukan oleh umat Islam ketika masih sedikit. Setelah turun ayat wa ma adraka mal aqabah, tahukah engkau apa yang disebut tanjakan yang berat itu dalam Islam? Sampai 2 kali, wa ma adraka mal aqabah, tahukah kamu apa yang disebut tanjakan itu yang berat bagi umat Islam? Itu fakku raqabatin, memerdekakan seorang manusia, disebut hamba sahaya. Karena kalau hamba saya itu bisa ditukar dengan uang banyak. Sehingga kalau untuk memerdekakan hamba saya, ya pikir-pikir dulu, apalagi hasil pemberian dari perang. Setelah terjadi perang Badar, maka Rasulullah oleh ayat ini disuruh memilih tawanan perang. Ya, kita lihat teks-teksnya dulu, ya. Nah, supaya tadi konteksnya bagaimana kita memberi makna dan judul bebaskan para tahanan. Sebab itu bukan musuh, Pak. Itu adalah umat Islam atau mungkin satu bangsa kita hanya melakukan pelanggaran. Dan itu perlu saksi yang kokoh, yang kuat. Perlu penuntut yang ilmunya kuat. Dan perlu hakim yang ilmunya kuat. Juga perlu orang yang menangkapnya juga dengan ilmu yang kuat. Jangan sampai salah tangkap. Makanya kepolisian itu dijadikan batu loncatan pertama untuk memutuskan orang itu salah atau benar. Benar menangkap, belum tentu nanti benar dalam proses. Tetapi kalau sudah salah menangkap, itu bisa salah semuanya. Tidak boleh membunuh, ya, membunuh secara fisik atau membunuh mental atau membunuh masa depan. Sehingga nanti dikatakan dalam surah Al-Maidah, barang siapa orang yang membunuh seseorang, maka itu sama dihukumi dengan membunuh semua manusia di dunia. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang menghidupkan kepada seorang, sama dengan menghidupkan semua manusia. Kenapa? Karena kalau memberikan hidup pada seorang, bisa terjadi atau mungkin terjadi yang dibebaskan itu
semua anaknya jadi orang-orang soleh, jadi ulama-ulama lurus. Makanya di dalam rumus ilmu hukum itu lebih baik kita membebaskan 1000 orang yang salah dibandingkan dengan menahan 1 orang yang tidak salah. Bagaimana Rasulullah diberi pilihan dari para tawanan itu? Di sini ada beberapa kalimat. Pertama, fa idza laqitumul ladzina kafaru fador bariqab. Rumpun pertama, apabila kamu umat Islam menemukan musuh dari orang kafir, fador bariqab, penggal lehernya, pancung itu batang lehernya. Ini artinya ketika di medan perang Ma'rikah terjadi perang, boleh umat Islam memancung leher atau membunuh seseorang. Kenapa? Karena itu memang diizinkan. Karena kita sudah diserang, boleh kita melawan dengan yang sama. Fa'tadu alaihi bimithli ma tadalikum. Boleh kita melakukan penyerangan karena mereka sudah menyerang, dan boleh kita membunuh sebab mereka juga ingin membunuh. Darbariqab. Rumpun kedua, hatta idza ashantumuhum fasudul wasaq. Apabila kamu sudah mengalahkan atau menaklukkan musuh, ketika mereka sudah lemah, bisa ditaklukkan oleh kita, maka suddul wasaq, tangkap itu orang yang tadi sudah lemah. Jadi bisa saja dari 1000 orang lemah semua, tangkap semua boleh. Kenapa? Mereka sudah lemah. Kalau sedang mereka menyerang, kita boleh membunuh. Sudah terkendalikan kondisi, bahkan ditangkap satu-satu, diborgol satu-satu. Itu dengan tawanan. Cuman ini ada ribuan ketiga. Fa imaman ba'du wa imapidaan hatta tadal haraba alzaroha. Kalau sudah ditangkap pada masa perang itu, ima kamu membebaskan atau melepaskan dengan cara cuma-cuma setelah ditangkap itu, dan atau kamu membebaskannya ada pidaan, ada tebusan, ditebus dengan uang yang banyak, dan atau untuk pertukaran pertawanan perang. Di sini ada teks lagi, walau yasyaallahu lan tasaminhum, seandainya Allah berkehendak dikalahkan mereka oleh Allah tanpa harus perang. Tapi walakin liyabluwakum ba'dukum bi ba'din, Allah sengaja untuk menguji kamu, liyablu ba'dukum, sebagian kamu muslim yang kuat, bi ba'din, dengan sebagian mereka yang tadi lawan musuh kita. Duel, adu kekuatan. Supaya apa? Supaya orang yang duel itu adu kekuatan dapat pahala. Makanya disebut walladzina qutilu fi sabilillah fayudhi'u amalhum. Orang yang gugur di medan perang tidak akan disia-siakan amalnya. Artinya bisa mati syahid saat itu dan juga bisa mendapatkan pahala yang banyak. Itu akan jelaskan nanti. Jadi di teks ayat ini Pak, kalau orang gugur di medan perang tidak akan disia-siakan amalnya. Konteksnya apa? Kalau ada orang yang meninggal padahal dia tidak salah di tempat tahanan, apakah di tahanan polisi atau sudah hukum di daerah lembaga pemasyarakatan, kalau dia ditahan tanpa salah, itu sama dihukum orang mati fisabilillah. Ya, kalau tadi hukum itu kan teks dan konteks Pak. Teksnya itu dari orang yang gugur di jalan Allah, artinya membela kebenaran. Kalau ada orang membela kebenaran kemudian dia ditangkap, kemudian ditahan dan dipukul sampai mati, dia matinya itulah syahid. Makanya membela kebenaran harus berani. Makanya disebut ada penyidik. Penyidik itu bahasa Arab, sidik. Penyidik itu meneliti dengan jujur, dengan hati nurani, dan juga ditanya hati nuraninya dari hati ke hati. Kalau sampai dipukul bukan hati ke hati itu, tidak boleh penyidik mukul itu. Dia harus punya nurani Pak, kejujuran di hatinya, lalu ditanya isi hatinya. Itu yang penyidik. Sidik itu jujur. Dari bahasa Arab dia. Kemudian kalau misalnya penyidiknya gak benar, nah di situ mulai tidak ada kejujuran, sudah kesananya kan terbalik hukum itu. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa salah. Yang anehnya sekarang Pak, ada orang tetap membela-bela polisi sampai ingin menjarakan lagi si Peggy Setiawan. Ini saya kira orangnya suai. Makanya judulnya sekarang pas adalah bebaskan tahanan atau bebaskan para tahanan. Kalau ada sisanya ini berarti para tahanan, meskipun tadi sudah hukum tetap seumur hidup. Luar biasa itu Pak. Makanya tadi syuhada bil qisti, tetap tidaknya hukum nanti putus oleh hakim tergantung saksi. Syuhada bil qisti, kalau saksinya jujur lillahi ta'ala, aman kesananya. Kalau saksi sudah mencele-mencele, polisi sudah mencele-mencele, dan pengacara yang penuntut umum, itu sudah bahaya Pak. Jadi hakim yang gitu nanti. Makanya di dalam peradilan itu hakim tidak boleh
terlalu banyak membaca BAP. Sebab BAP itu kan bisa tidak jujur polisinya, begitu. Tidak boleh, dia harus punya analisa sendiri. Sebab bab itu hanya bisa diteliti dan bisa dianalisa oleh jaksa untuk dia penuntut. Hakim dia harus mandiri, Pak. Tidak boleh terlalu banyak melihat BAP. Nah makanya tadi harus jaga. Lalu ada saksi. Saksi juga harus benar. Kalau saksinya jujur benar, ya insya Allah aman. Kalau saksinya sudah bisa dibayar, polisi bisa dibayar, jaksa bisa dibayar, hakim bisa dibayar, hancur negara ini. Kaitan tadi dengan walakin liyabluwakum ba'dakum bi ba'din. Sengaja oleh Allah diuji. Bisa saja Indonesia itu aman tanpa ada persoalan, bisa dihancurkan kalau sekaligus bisa. Bahkan janji Allah dimakmurkan bisa, tapi kenapa? Kenapa ada persoalan-persoalan? Ini ujian dari Allah. Ba'dakum bi ba'din tadi, siapa yang tidak benar dia akan memberikan nilai positif bagi grup bangsa negara, dan siapa yang salah berarti menanam benih-benih salah dan busuk. Makanya kita wajib tadi punya keinginan untuk membela kebenaran. Kita sedang membahas tentang teks ayat Al-Quran. Allah marah kepada mujahidin di zaman Rasul. Perangnya itu hanya untuk mengumpulkan saroya atau tahanan, karena bisa dibayar dengan harga yang mahal, dan bisa juga tawanan kalau perempuan tapi bisa dijadikan istri dan lain sebagainya. Itu marah Allah. Makanya menurut para ahli tafsir, umumnya ahli tafsir tidak ada yang menasah kalau mereka dalam keadaan kalah atau bisa dikalahkan oleh kita, tawan kemudian bebaskan. Coba itu setelah tawan dibebaskan, tapi dibebaskan memang ada mana, dibebaskan majana tanpa ada balasan, dan ada pidaan. Pada itu tebusan, boleh, tapi sekali lagi, boleh ada tebusan hanya satu kali waktu perang Badar, itu pun hanya 70. Sedangkan ketika perang dengan Bani Mustalik 6.000 dibebaskan tanpa ada imbalan. Makanya sekali lagi tadi, lebih baik membebaskan orang yang salah 1.000 kalau dibandingkan nangkap 1 tidak salah. Sebab persoalan salah benar itu ada di Allah dan ada pada hati nurani manusia. Makanya di penyidik itu harus benar, Pak. Tidak boleh salah. Namanya penyidik. Namanya sudah sidik. Kalau salah tidak sidik, namanya kizib. Tidak boleh penyidik itu salah, Pak. Sebetulnya harus belajar ilmu sosiologi, psikologi, ilmu hukum, dan semua ilmu dikuasai oleh penyidik itu. Sama dengan hakim, sama dengan jaksa, sama dengan pengacara. Di sini ada pendapat para ulama yang menjelaskan anna hadil ayat muhayyarah baina maqadatil asir wal man'i alaih. Ayat ini menunjukkan bahwa ada pilihan, baik itu tadi dibebaskan dengan mendapat imbalan atau dibebaskan dengan cuma-cuma. Imam Syafi'i dia mengatakan bahwa ini pilihan ayat ini antara boleh membunuh, boleh juga dibebaskan, boleh juga diminta denda, dan boleh dijadikan amat. Jadi saya akan uraikan beberapa tafsir saja. Kata Imam Majid, hatta tadu al-harab awzarha. Tadi terjemahkan sehingga perang sudah selesai. Nah ini selesainya perang ini seperti apa? Apakah selesainya perang itu sudah selesai zaman Nabi saja, atau selesainya sampai hari kiamat? Tapi kita kan kena sedang ngaji tafsir maudhu'i, artinya ayat ini harus hidup, tidak hanya sebatas zaman Nabi, tetapi juga harus sampai hari kiamat berlaku ayat ini. Ada beberapa ahli hadis, mujahid, Bapak hatta tadal harabu azhara, ini maksudnya sampai berlaku Nabi Isa bin Maryam turun ke muka bumi, kemudian dia yang membunuh Dajjal. Jadi artinya ayat ini berlaku sampai hari kiamat. Ini diperkuat oleh hadis Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati doin al-haq. Umatku tidak akan ada yang tidak berhenti terus-menerus membela kebenaran sejak dulu sampai akhir kiamat, hatta yuqatila akhiru ma'ad dajjal, sehingga akhirnya adalah membunuh Dajjal. Jadi kalau hari ini ada masih orang membela kebenaran, memang hatta tadu'al harabu azharuha. Tadi kebenaran itu tidak hanya zaman Nabi, sekarang juga terjadi. Tawanan, ya. Mungkin nanti kalau perang lagi ada lagi tawanan.
Kalau sekarang kan belum perang, tidak ada tawanan, yang ada tahanan. Maka tahanan itu dikiaskan kepada tawanan. Artinya harus adil, tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Sudah sering saya sampaikan, jangan pun terhadap umat Islam, jangan pun terhadap manusia. Umat Islam ketika perang sekalipun tetap harus menghargai makhluk Allah, termasuk tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan, tidak boleh diganggu. Ilal mustad'afina minal rijali wan nisa wal wildan, itu pengecualinya orang-orang yang lemah itu. Dan itu tidak boleh diganggu. Perempuan, anak-anak, dan orang tak berdaya ketika perang tuh. Itu, Pak. Tidak boleh. Mustad'afin itu minal rijal, orang-orang tua renta yang tidak berdaya, nisa perempuan, walidan. Tapi perempuan yang tadi tidak melawan. Kalau perempuan angkat senjata, ya haram juga, musuh juga. Seperti orang Yahudi yang sekarang terjadi perang di Palestina, itu tentaranya perempuan-perempuan cantik, Pak. Masih gadis-gadis. Nah, itu. Makanya kalau kita sudah dari mereka gadis angkat senjata, ya anak-anak perawan di kita juga harus pangkat senjata. Itu undang-undang dalam hukum Islam itu. Berikutnya, Imam Ahmad menjelaskan hampir sama tadi. Imam Ahmad menjelaskan tentang kisah ada Salamah bin Nafil ini ngomong pada Rasulullah begini, ini sabaitul khail. Saya ini sudah memacu kuda, sudah melatih kuda. Walakaitu salah, dan juga sudah ngasah pedang. Beliau sudah dikokang. Wadul harab awzarah, tapi saya dengar pelangnya sudah berhenti, sudah tidak ada. Buat apa saya memacu kuda? Buat apa saya belajar membedil, belajar rudal, belajar memanah? Buat apa? Ini ada sama ngomong pada Rasul, kan pelangnya sudah wadul harab awzarah. Kata Nabi, la, tidak, belum. Sabda Nabi Muhammad SAW, al-ana qad ja'al qital. Sekarang, sebab dilanjutkan tadi, la tazul ta'ibatu ummati doinan nas, yazigullahu ta'ala quluba aqwamin. Sebab di satu saat, sabda Nabi, umatku akan ada yang terus membela kebenaran. Kenapa? Di satu saat nanti ada hati-hati manusia itu yang dipengkolkan oleh Allah, diselewengkan oleh Allah, padahal dia sudah mendapat hidayat. Bukan hanya orang kafir, termasuk ulama. Munafik kemudian dia dijual tuh ilmunya. Tidak seperti surat Al-Imran ayat 7, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ya Allah, janganlah disimpangkan hati kami setelah Kau memberikan hidayat ilmu. Tapi ada ulama yang menyimpangkan ilmunya. Itu sabda Nabi. Nah, di saat itu fayuqatilunahum. Itu harus diperangi ternyata. Jadi perang itu tidak hanya kepada orang kafir, orang yang menyimpangkan agama. Itu harus diperangi. Orang munafik. Majahilul kufar wal munafikin, perangi orang kafir dan munafik sama. Sehingga yarzuqumullahu minhum, orang yang memerangi orang-orang munafik, orang-orang yang menyimpangkan hatinya dari kebenaran, orang yang memerangi itu akan mendapatkan rizki dan pahala dari Allah hatta ya'ti Allah wa ma'arakali, sampai datang hari kiamat. Sebab terus orang yang disimpangkan harus diperangi. Minggu lalu sudah saya sampaikan, kita harus perang dengan orang munafik yang benci habaib. Kenapa? Kenapa habaib dibenci? Jangan pun ya membenci habaib, membenci umat Islam saja tidak boleh. Memfitnah umat muslimun muslimat, apalagi habaib. Itu saya kira tadi tentang penyimpangan dari hati yang sudah orang berikan ilmu atau diluruskan jadi nyimpang. Itu disebut ada Nabi tadi, yazigullahu ta'ala quluba aqwamin, akan terjadi hati manusia itu menyimpang. Sebab disebut ya muqallibal qulub, lurus bisa bengkok, bahkan sebaliknya yang bengkok bisa lurus. Kita mintanya diluruskan oleh Allah. Bahkan ada kelanjutannya, ala inna uqdadal mu'minin bisam. Ketahuilah bahwa pusat dasar kemenangan umat Islam itu ada di Sam. Sam itu di Palestina. Kalau Palestina di Sam itu sudah menang, maka menang umat Islam. Kalau di Palestina atau Sam kalah seluruh umat Islam di dunia. Ini catatan dari untuk para pejuang. Bela Palestina itu. Sebab itu uqdadal darul mu'minin, itu kemenangan pusatnya di situ. Allah sudah janjikan menang itu Sam atau Palestina, menang umat Islam. Kalah itu Palestina, kalah umat Islam. Bahkan ada hadis berikutnya, wal khailu maqulun fi nawasil khair ila yaumil qiyamah. Wal khailu maqul, kuda selalu disiapkan oleh kita dari kuda dulu, lalu memanah. Sebab apa? Fi nawasil khair, di dalam embun-embun kuda itu ada kebaikan. Apa maksud kebaikan? Bisa mendapat surga dari situ kita. Itu cerita dulu tentang kuda, Pak. Ya, karena memang alat perang yang kuda.
Sekarang kita belajar fisika, jangan dianggap remeh fisika itu, matematika itu. Belajar fisika yang benar, matematika yang benar, pinawasi al khair ila yaumil qiyamah. Di dalam matematika dan fisika itu ada kebaikan, pahala yang besar. Mau bisa ngarendahkan rudal untuk bisa fisika matematika. Tidak hanya alif bata yang dipelajari oleh kita, itu juga pelajari supaya bisa bikin rudal dan bisa meledakkannya dengan tepat sasaran. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Bahwa terjadi perang itu akan terus sampai hari kiamat. Kemudian Abul Qasim dalam tafsirnya, nah itulah dalil yang memperkuat bahwa ayat ini tidak dinasah. Itu. Hukum perang itu masih ada. Hukum tawanan masih ada kalau terjadi perang. Kalau toh sekarang tidak ada hukum tawanan, ada hukum tahanan. Itu korelasinya dengan kejadian apa yang terjadi sekarang. Jadi hukum tawanan dan hukum tahanan itu hampir mirip dengan beda bahasa dan nilainya sama. Ini menurut para ulama di tafsir. Tetapi menurut Imam Qatadah, hatta tadul harb al-zaroha, kapan atau sampai kapan itu perang harus dilakukannya? Hatta la yabqa syirkun, sampai Islam ini kokoh kuat, tidak ada kemusikan, tidak ada perbid'ahan, tidak ada khurafat. Itu akan ada terus orang membela keyakinan, membela tauhid, tidak boleh musyrik, tidak boleh khurafat, tidak bid'ah. Itu hatta tadu al harab au zara. Sebelum umat Islam kuat imannya, kuat keyakinannya, kuat pendiriannya, kita tetap tidak boleh berhenti. Ini dijelaskan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 193. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Qatiluhum, perangi mereka itu hatta la takuna fitnatun, sehingga tidak terjadi kemusyrikan, tidak terjadi penyelewengan. Wa yakunu dinu lillah, dan semua agama kalah, yang eksis hanya Islam. Itu perintah dari Allah. Surah Al-Baqarah 193. Perintah dari Allah. Yang dimaksud hatta tadul harbu auzara ini auzal muharibin, dosa orang-orang musyrik, dosa orang-orang kafir, supaya tobat mereka, perangi mereka sehingga tobat. Ini menunjukkan bahwa betul-betul Islam harus dijaga oleh kita dalam pengertian perang tadi yang sesuai, Pak ya. Fa'tadu alaihi bimisli ma ta'alaikum. Jadi kita harus punya ilmu yang kuat terhadap mereka orang-orang kafir yang sudah bersekongkol dengan orang-orang munafik, orang musyrik. Persekongkol ini jahat, Pak. Sama starobi, seburuk-buruknya orang adalah yang menjual agama, menjual keyakinan dengan dunia atau jabatan. Apa itu? Walau sya'allahu lan tasaminhum. Kan tadi ada walan 142. Am hasibtum antadhul jannah. Apakah kamu masih mengira, masih ingin masuk surga, masih yakin masuk surga? Walama ya'lamil ladzina jahadu minkum. Padahal Allah belum tahu apa kamu sudah berjihad atau belum. Walaya al-masabin, Allah masih mengukur apa kamu sobar hidup atau tidak. Orang belum jihad, belum sobar, ngaku masuk surga. Di mana rumusnya ya Allah? Jihad encan siapa, sobar henteu, hayang ka surga. Lucu. Orang sobar yang jadi itulah yang masuk surga. Dipertanyakan oleh surah Al-Imran 142. Itu Pak. Atau di dalam surah Al-Bara'ah, qatiluhum yu'adzibullahu bi'aidikum. Bunuh oleh kamu mereka itu. Sebab Allah yu'adzibullahu bi'aidikum. Allah akan mengadab mereka, mengutuk mereka dengan usaha-usaha kamu, dengan kamu menyerang. Jadi mereka itu akan rugi dua kali. Kalah karena memang oleh kita dan dikalahkan oleh Allah. Kita menangnya dua kali juga. Menang kita karena persatuan, satu sama yang saling membantu, dan dimenangkan oleh Allah. Fala yudilla amalahum. Orang yang mati di medan perang tidak akan disia-siakan pahalanya. Yuqbalu syahid kulla syai'in. Bahkan orang mati syahid itu akan diampuni dosanya. Ila daina, kecuali hutang. Tadi mati syahid Pak, tadi ampun dosana kecuali hutang. Kumaha mun teu mati syahid? Nu hutang numpuk mah komo eta mah. Nu syahid saja Pak, diampuni semua dosanya kecuali hutang. Itu salah satu hadis yang menjelaskan bahwa kita harus berjuang di medan Allah sehingga syahid. Berjuang di medan Allah tentu tidak hanya perang Pak, membela kebenaran. Baik itu jadi pengacara, baik jadi polisi, baik jadi hakim, membela kebenaran, syahid dia. Nah, saya ya kagum ada hakim yang bisa membuat sejarah baru di Indonesia, namanya Iman Sulaiman. Kagum kita ya. Ini kaitan tadi kalau dia membela kebenaran sehingga ada yang membunuh, syahid. Siapa saja yang membela kebenaran dibunuh orang, syahid. Itu maksudnya syahid tidak hanya medan perang. Orang yang mati syahid
yasma'u syahid bi sab'ina min ahli baiti. Orang yang mati syahid tidak hanya menyelamatkan dirinya, bisa menyelamatkan 70 keluarganya. 70 keluarga itu akan disafaati, dibela oleh orang yang mati syahid. Kesimpulannya, ayat ini menjelaskan tentang cercaan Allah kepada orang yang perang hanya untuk mengumpulkan tawanan. Ya, terus tadi Tubaya dapat imbalan. Kita diperintahkan oleh ayat ini membebaskan tahanan. Sebab itu sama dengan menjamin kehidupan banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.